Shalom. Bagus, kabarnya bagus. Ya, semuanya baik, sehat. Sebentar lagi kita mau Natalan ya, beberapa minggu lagi. Harus semangat ya, kita sekolah minggunya. Sebelum kita berdoa, kita memuji nama Tuhan dulu ya. Silahkan Kak Pempem. Nyanyinya. Oke adik-adik, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami pagi hari ini boleh memuji nama Tuhan sekolah hari Minggu meskipun di ruang Zoom. Tuhan berkati sekolah Minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, amin. Oke adik-adik, angkat tangan. Semuanya positif ya. Nah, sebelum kita membaca Alkitab atau mendengarkan cerita,
Kita memuji nama Tuhan dulu ya. Silakan Kak Pempem. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai. Oke adik-adik. Nah, kita mau mendengarkan cerita. Nanti ada video dari Kak Pempem ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ayo, sikap berdoanya gimana? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sebentar kami mau mendengarkan cerita renungan firman Tuhan. Tolong Tuhan berikan kami konsentrasi, hati yang tenang, pengingatan yang tajam. Ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, biarlah kami bisa mendengar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik mana Alkitabnya nih kakak mau lihat? Sudah disiapkan nasnya? Ya, nasnya dari Perjanjian Lama itu paling depan ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dia ke-8 ya. 1 Raja-Raja. Ayat 3, 1 Raja-Raja, ayat yang ketiga itu yang bagian besar ya tulisannya. 1 Raja-Raja 3, ayat 16 itu bagian kecil. Ayat 16 sampai 28. Apa perikopnya di situ? Kakak mau dengar nih. Apa perikopnya? Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Iya benar, hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Nah, adik-adik, pada waktu itu ada seorang yang bernama Salomo, ya. Dia seorang raja ya. Nah, sebelum nanti baca Alkitabnya di rumah aja ya, karena ini agak panjang dari 16 sampai 28. Nanti Kakak jelaskan ya, atau nanti ada video juga ilustrasi cerita kita. Ini nasnya agak panjang ya. Nah, dari hikmat Salomo waktu memberi keputusan. Nah, jadi di sini salah satu anaknya Daud dan Batsyeba ya. Nah, siapa namanya? Raja Salomo. Nah, dia adalah Raja Salomo yang menggantikan ayahnya menjadi raja
atas bangsa Israel pada waktu itu ya. Nah, pada masa pemerintahan Raja Salomo ini adalah pemerintahan yang sangat kuat. Nah, sangat kuat. Nah, dia punya kapal perang. Wah, ya pada waktu itu. Dia juga suka perang ya, ada pasukan perangnya. Banyak prajurit-prajurit kalau orang perang pada waktu itu ya. Nah, mereka ini disebut dengan pemerintahan yang kuat-kuat waktu itu ya. Nah, mereka juga Raja Salomo ini juga punya istana yang megah ya, yang mewah pada waktu itu. Nah, dalam cerita ini pada hari Raja Salomo ini tidur adik-adik. Nah, dia tidur itu enak tidurnya. Karena dia tidur enak itu dia bermimpi. Nah, apa mimpi Raja Salomo? Ternyata dia bermimpi ketemu Tuhan Yesus. Nah, jadi di dalam mimpinya kata Tuhan Yesus, Salomo, kata Tuhan Yesus, kamu mau minta apa dari aku? Kata Tuhan. Apakah kamu minta kekayaan? Tuhan ya. Apakah kamu mau minta harta? Apakah kamu minta? Pokoknya semuanya akan kuberikan kepadamu, kata Tuhan Yesus kepada Salomo. Namun apa yang dijawab oleh Salomo minta semuanya itu adik-adik. Nah, apa yang diminta Salomo? Tuhan Yesus, aku hanya minta hikmat kebijaksanaan. Nah, bayangkan sekali. Dia minta hikmat kebijaksanaan. Oh, Tuhan Yesus memberikan apa yang diminta oleh Salomo. Jadi Tuhan Yesus memberikan hikmat kebijaksanaan. Untuk apa Raja Salomo minta hikmat kebijaksanaan? Agar saya bisa memerintah, katanya ya. Bisa memerintah bangsa-bangsa untuk menghadap kasus-kasus yang dihadapi mereka, katanya. Jadi saya bisa mengambil keputusan, katanya. Wow, hebat sekali ya. Nah, pada suatu hari, di dalam cerita ini, ada seorang ibu adik-adik. Seorang ibu ini melahirkan anak bayi. Yang pertama melahirkan anak bayi laki-laki, 2 hari setelah itu lahir lagi si ibu B ya, ibu A melahirkan anak laki-laki, 2 hari habis itu ibu si B melahirkan anak laki-laki juga. Nah, pada waktu itu mereka satu rumah, melahirkannya satu rumah dan tidak ada orang lain di dalam rumah itu. Nah, jadi pada malam hari si ibu si A ini dan ibu si B ini punya anak yang sama ya, laki-laki, umurnya beda 2 hari adik-adik. Nah, ternyata ibunya si B ini anaknya meninggal. Aduh, sedih sekali ya, anaknya meninggal. Kenapa meninggal? Karena tertindih waktu dia memberikan susu, dia tertindih sampai meninggal ya, punya ibu si B ini. Nah, pada tengah malam hari, dia menukar bayi itu tersebut karena mereka satu rumah ya. Mereka menukar, ibu si B ini menukar dengan ibu si A yang tadi. Dia menukar bayinya, jadi punya dia yang hidup kisahnya. Sedihlah ibu si A ini, adik-adik, bayangkan bayinya ditukar ya. Karena mereka bertengkar, berkelahi, bayiku hidup katanya. Enggak, bayimu yang mati katanya. Karena mereka tidak bisa menyelesaikan masalah, maka mereka menghadapi Raja Salomo tadi. Nah, jadi mereka bertengkar lagi di hadapan Raja Salomo. Apa katanya? Raja Salomo, itu bayiku masih hidup, tapi ditukar dengan bayi yang mati, katanya. Hah? Raja Salomo ini bingung. Kok kenapa ya bisa ditukar? Enggak, kata yang mati, punya bayinya yang mati tadi ya, itu bayinya yang mati, bukan bayiku, katanya. Pokoknya mereka berdua itu berdebatan ya, bayimu yang mati, bayiku yang hidup, katanya. Nah, jadi Raja Salomo ini bingung dengan mereka berdua. Diam, kata Raja Salomo, saya memutuskannya. Jadi dia ada prajuritnya, prajurit, ambil pedang, katanya. Belah 2 bayi ini. Bayangkan adik-adik, bayi tersebut mau dibelah 2. Jadi berikan satu kepada ibu A, berikan satu kepada ibu B, katanya. Biar mereka bisa tidak berkelahi lagi, katanya. Aduh, sedih adik-adik. Kalau masih bayi, mau dibagi 2, dibelah, dipenggal, katanya. Jadi jawablah si ibu bayi yang bayinya masih hidup tadi, jangan Raja Salomo, katanya, biarlah bayi itu hidup, biarlah bayi itu tinggal bersama ibu itu, katanya.
Nah, jadi dia masih ada belas kasihan ya. Terus lagi kata ibunya si A, biar aja Raja Salomo, bayi ini dibagi 2 aja katanya, biar mati, biar sama-sama tidak mempunyai bayi katanya. Oh, berarti Raja Salomo ini bisa memikirkan yang mana yang benar ini. Di situ Raja Salomo mengambil keputusan bahwa bayi ini punya si ibu yang tadi ya, ibu yang baik tadi, ibu si A ya. Jadi akhirnya Raja Salomo bisa menentukan yang mana yang punya bayi tersebut ya. Nah, silahkan Kak Pempen berikan videonya. Nah, adik-adik saksikan video ini ya. Komik Alkitab Anak Raja Salomo dan Dua Ibu. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. Salomo adalah anak Raja Daud. Salomo meminta kepada Tuhan yaitu hikmat membedakan baik dan jahat. Pada suatu hari, datanglah 2 orang ibu ke istana Raja Salomo. Mereka memperebutkan 1 bayi. Ibu A dan Ibu B baru saja sama-sama melahirkan bayi. Tetapi salah satu bayi mereka ada yang meninggal. Ibu A berkata bahwa bayi dari Ibu B telah mati karena Ibu B telah menidurinya. Ibu A bercerita Ibu B menukar bayinya ketika tidur, ketika bangun dan melihat itu bukan bayinya. Ibu B berkata, "Tidak. Anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Ibu A berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Ibu A dan Ibu B tetap bertengkar di hadapan Raja Salomo. Raja Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang, bagilah tubuh bayi yang hidup itu menjadi 2. Raja Salomo berkata, "Lalu berikanlah setengah kepada Ibu A dan setengah lagi kepada Ibu B." Ibu A berkata, "Ya tuanku, berikanlah bayi itu kepadanya, jangan sekali-sekali membunuh dia." Ibu B berkata, "Lebih baik biar bayinya mati saja, supaya jangan untukku ataupun untukmu." Akhirnya Raja Salomo tahu bahwa Ibu A adalah ibu yang asli karena punya belas kasihan ke bayinya. Raja Salomo memberikan bayinya kepada Ibu A. Raja Salomo mempunyai hikmat dari Tuhan. Firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal pasal 1 ayat 7. Ya, adik-adik kakak mau tanya nih, ibu yang baik tadi ibu yang A atau ibu yang B? Ayo yang bisa jawab. Ibu yang baik itu yang A ya, benar.
Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke aktivitas, kita berdoa dulu ya. Kita doa syafaat, sikap doanya ya. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman cerita. Biarlah kami seperti Raja Salomo mendapat hikmat daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk sekolah hari Minggu GKS Sinar Kasih, biarlah selalu memancarkan kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga jika sebentar kami mau Natal, Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu, persiapan mereka dalam memasuki Natal, dan juga kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan melengkapi kami dengan penuh sukacita. Tuhan, kami berdoa buat orang tua dari anak-anak sekolah minggu, berikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, agar bisa mengajak anak-anak sekolah hari Minggu lagi. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat 1 minggu ke depan atau minggu ini yang boleh berulang tahun. Biarlah yang boleh berulang tahun bertambah usia, bertambah hikmat, iman, pengharapan daripada Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita mau masuk ke dalam aktivitas ya yang dibawakan oleh Kak Neneng. Silahkan Kak Neneng. Oke, shalom adik-adik. Salam. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa, sukacita ya. Nah, kakak kemarin ada kasih tahu untuk menyiapkan alat tulis dan juga buku atau kertas. Sudah disiapin? Sudah ya? Sudah. Waktunya itu cuman ada sekitar ya kurang lebih 10. Sorry kakak bersin. Sekitar kurang lebih 10 menit adik-adik untuk apa ya? Kakak mau bagikan ini. Kak, jadikan aku co-host dong. Mau share screen dulu. Kurang lebih 10 menit ya, atau nanti jangan dikasih tahu jawabannya. Pokoknya kalau kakak bilang semuanya, waktu kita cek jawabannya baru ya, kakak kasih waktu buat adik-adik tuh ngerjainnya. Kak, aku udah dijadikan co-host nggak, Kak? Mau share screen, Kak? Sudah, Kak. Sudah jadi host itu, Kak. Oh, jadi host ya? Oke. Kita akan memecahkan kode rahasia. Ini gimana ya, jadi 2 gitu. Spending will end. Wow, 10 minutes again. Adik-adik nih dalam 5 menit ya, karena 5 menit lagi mau selesai nih. Kak, ini XCW. Oke. Bentar ya. Ini kelihatan nggak? Enggak, Kak. Nggak kelihatan. Dibesarin suaranya Kak di bawah. Gimana Kak Ci? Back Kak, kembali. Oke. Yang mana yang ini Kak? Sebelahnya Kak. Yang ini, Kak? ada 69% tuh Kak. Back lagi. Oh bagi 2 tapi 6. Oh ya. Ya, oke. Oke, kelihatan nggak? Waktunya cuma 5 menit dari sekarang. Pecahkan kode rahasia ini. Maksudnya apa? Ngerti? Nggak dijelasin dulu, Kak? Ini kode rahasia. Di sini kalian harus pecahkan dengan kode rahasianya itu ada huruf-huruf kan di sebelahnya. Jadi ganti kode-kode ini sama huruf-huruf yang ada di kotak ini. Gimana? Ada pertanyaan?
kode ini harus kalian pecahkan, jadi nanti ini jadi sebuah kalimat. Nah, huruf-hurufnya, kode-kodenya itu ada di situ, huruf-hurufnya. Tinggal disusun. Oke, adik-adik? Ikutin ini, ikut. Suruh kerjain nggak? Iya, dikerjain. Sekarang waktunya sisa 4 menit lagi. Kode susun kak, Kak. Hah? Susun kak. Iya, disusun. Kodenya itu cari di huruf-huruf itu kan ada tuh. Kode rahasianya. Huruf-hurufnya ada. Yang gambar kode yang ini hurufnya apa. Nah, disusun jadi sebuah kalimat. Itu nanti jadi sebuah kalimat loh. Aku nggak ngerti. Ya, namanya juga pecahkan kode rahasia. Itu kan ada. Ini kode-kodenya diubah jadi huruf-huruf. Huruf-hurufnya kan sudah kakak sediakan di situ. Ada A, B, C, D, E, F, G, H. Sesuaikan kode itu dengan huruf-huruf yang ada. Ditulis nggak? Contoh huruf Ya, pertama deh, ditulis Kak. jawabannya. Jawabannya aja yang ditulis. Apa ya jawab? Contoh 1 sampai 2 huruf deh, Kak. Mungkin adik-adik nggak ngerti cara nyarinya. Oh, gitu ya. Baik. Yang ini, kodenya yang C ini, huruf apa kira-kira di kode rahasia? Hah? Hah. Huruf H. Oke. Taruh di bawahnya. Baik. H. Berarti sudah ketemu dong. Lanjut lagi. Selanjutnya apa? Huruf Y apa? Y apa ini kodenya? Iya. Oke. Oh, paham. Sudah? Ngerti? Belum. Paham. Oke, satu lagi ya. Ini. Kode yang ini apa? Huruf apa kira-kira? Hah? Oke, huruf K. Sekarang sisanya cari sendiri. Mana anunya? Apa tuh untuk namanya? Untuk ini. Untuk kodenya ya, Tar ya. Sudah paham? Paham. Oke, tuh. Sisa, ayo adik-adik, sisa 3 menit lagi. Sisa 2 menit lagi. Cepat. Boleh nggak bikin satu, Kak? Hah? Bikin satu. Satu apa? Kerjain aja dulu. Nanti kita jawab Mana sama-sama ya. tadi yang anu tadi? Yang mana? Huruf apa ini, Kak? Oh, ya. Cari berapa, Kak? Itu semuanya. Kodenya harus dipecahin. Itu jadi sebuah kalimat adik-adik. Sisa 1 menit lagi ya. Tambah waktunya, Kak. Kita mau sebentar lagi mau selesai ibadah sekolah minggunya. Zoom-nya mau mati. Nanti kita jawab sama-sama aja ya. Udah, Kak. Udah. 30 detik lagi ya. Semuanya harus dijawab. Berapa tadi?
Aku masih satu. Aku mau bikin 2 lagi. Oke, sisa 20 menit 20 detik lagi. Nggak lihat orang. Kalau sudah dengar cerita tadi, itu bisa jawab ini adik-adik. Ini yang berkaitan dengan cerita tadi. S mana tadi? Oke, time's up semuanya. Sekarang kita mau tahu jawabannya apa. Ada yang tahu? Ada yang sudah jawab sebagian? Enggak, Kak. Nggak ada. Ada yang nemu nggak? Susah ya? Ada Kak, ada. Saya Airo. Apa Ketemu Jero? 3. Hari Natal cacing. Apa jawaban punya Jero? Hari Natal cacing sama Salomo. Hah? Hari Natal sama apa tuh? Hari Natal cacing bisa nggak Kak? Cacing bisa nggak? Oke, jawabannya kode rahasianya adalah hikmat Salomo dan dua ibu. Oh. Dapat. Kak, Oke, jawabannya. Oke. Karena waktunya sudah mau habis, nanti kita coba lagi ya. Jadi nanti kalau kakak kasih aktivitas pecahkan kode rahasia, adik-adik tahu cara mainnya ya. Tahu, Kak. Aku tahu. Ya, tahu ya. Nanti biar lebih cepat lagi ya. Oke. Terima kasih adik-adik. kamu Kak. Ini, lanjut Kak. Ya, terima kasih Kak Neneng. Nah, adik-adik, kita mau doa penutup ya. Ibadah sekolah minggu kita selesai. Nah, kalau mau berikan persembahan, boleh memberikan ke kantong persembahan di gereja atau di kotak di pastori, berikan di situ ya, atau tulis di amplop namanya sekolah hari Minggu, jangan lupa ya SHM-nya, misalnya Nadia HM, tulis ya, taruhkan ke kotak di depan pastori. Nah, adik-adik kita mau berdoa ya, nanti Kak Nenek pimpin kita dalam doa penutup, lipat tangan, tutup mata. Mari Silakan, kita Kak Nenek. berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah sekolah hari Minggu. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan untuk aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih ya Bapa, berkati kami anak-anak-Mu, berkati kami untuk sekolah minggu yang selanjutnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.